Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sum. Bagaimana kabarnya Pak Kus hari ini? Alhamdulillah, Bu Sum, saya hari ini baik-baik saja dan juga alhamdulillah sehat. Kabar Bu Sum untuk hari ini gimana? Alhamdulillah kabar saya hari ini juga sehat Pak Kus. Begini Pak Kus, hari ini saya ada sedikit problem atau ada permasalahan terkait pembelajaran saya di kelas ketika saya masuk kelas. Oh, seperti itu ya, Bu Sum. Mungkin Iya. ada yang bisa saya bantu, Bu Sum. Jika Pak Kus tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar saja Pak Kus. Tapi mohon maaf jika mengganggu waktunya Pak Kus. Baik, Bu Sum. Tentu saja boleh, Bu Sum. Saya untuk hari ini kebetulan santai, Bu Sum. Jadi kira-kira Bu Sum apa yang perlu disampaikan, Bu Sum? Begini Pak Kus, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya Pak Kus. Mungkin setelah saya menceritakan permasalahan saya sama Pak Kus, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Oh gitu. Kira-kira kok serius amat, ada permasalahan apa, Bu Sum? Jadi begini Pak Kus, ada salah satu murid saya yang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan salah satu murid saya itu hanya bermain sendiri atau kadang mengganggu teman-temannya. Itulah yang membuat saya bingung Pak dalam menghadapi permasalahan tersebut. Oh gitu ya, Bu Sum. Tadi Bu Sum bilang kalau salah satu murid kurang bersemangat gitu ya, Bu Sum, Iya. dalam mengikuti pembelajaran. Apakah Bu Sum sudah menelusuri penyebab anak kurang bersemangat itu kira-kira apa, Bu Sum? Sudah Pak Kus, saya sudah memanggil anak tersebut dan bertanya apa penyebabnya kok tidak begitu bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan saya berusaha untuk mendekati anak tersebut agar bisa bersemangat lagi dalam belajar dan mau mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang. Oke, luar biasa, Bu Sum. Sebetulnya Bu Sum sudah berusaha. Lalu dari pengalaman Bu Sum, mengapa anak tersebut tidak begitu bersama dalam mengikuti pelajaran, Bu Sum? Iya Pak Gus, setelah saya amati dan bertanya langsung dengan anaknya, ternyata anak tersebut kurang semangat dalam belajar karena media pembelajaran yang sudah saya siapkan kurang menarik. Kurang menarik minat belajar anak tersebut sehingga membuat anak tersebut itu malas belajar. Itulah Pak yang menjadi pengamatan saya. Oh, seperti itu, Bu. Jadi pengamatan yang sudah luar biasa, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal yang Bu Sum harapkan pada murid tersebut, Bu? Tentu saja saya berharap agar anak tersebut semangat belajar seperti anak-anak yang lainnya, Pak. Oh, harapan yang luar biasa, Bu, untuk peserta didik. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Sum lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar terhadap murid tersebut, Bu Sum? Jadi berdasarkan hasil pengamatan, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Makanya anak tersebut tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Hal yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan seperti melakukan ice breaking, terus saya ajak bernyanyi, bersair, terus ada lagi game edukasi, dan juga memilih metode pembelajaran yang menarik agar anak-anak berminat dalam belajar bersama saya dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan tentunya aman, nyaman, dan menyenangkan. Oh gitu, luar biasa. Usaha yang luar biasa untuk pembelajaran. Baiklah Bu Sum, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu Sum lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu, Bu Sum? Oh ada Pak, dengan metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking tadi, terus saya ajak bernyanyi, bersair juga game edukasi, terus sehingga anak bersemangat lagi dan mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan harapan kita semua.
Baik, baik seperti itu Bu. Luar biasa Bu Sum upayanya. Jadi jika sudah dilakukan seperti ini Bu, jika kita lihat rating angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan ibu dalam minat belajar terhadap anak tersebut Bu? Kalau saya beri peringkat itu menurut saya di antara 7 dan 8, Pak. Oh, juga sudah bagus Bu sebetulnya, dan itu perlu ditingkatkan untuk mencapai mungkin bisa maksimal 10 gitu ya Bu. Iya. Selanjutnya untuk rencana Bu Sum yang Bu Sum lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Ya, saya akan melakukan saya segera terapkan metode pembelajaran yang bervariasi, diselingi dengan speaking tadi yang sangat menarik, dan juga saya berusaha selalu mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baik, baik Bu. Itu ide yang bagus sekali. Terus kira-kira siapa saja Bu yang akan membantu Bu Sum dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana Bu Sum tersebut? Oh iya Pak, saya yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut yaitu tentunya rekan sejawat yang ada di sekolah, dan tidak lupa saya juga mengkomunikasikan kepada orang tua siswa atau wali siswa. Oke, terima kasih. Bagus sekali Bu itu. Jadi itu apakah membutuhkan waktu lama Bu untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Pak, karena akan segera saya terapkan secepatnya, seperti itu. Bagus sekali Bu, berarti untuk dilaksanakan lebih cepat itu lebih baik seperti itu ya Bu? Ya. Terus kira-kira kapan Bu Sum akan melaksanakan rencana itu? Secepatnya bagus, karena agar segera saya terapkan agar murid tersebut mendapatkan hak belajar sehingga dapat terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan murid maupun tentunya kita sebagai pendidik, Pak Coach. Oke, bagus sekali untuk yang dilaksanakan Bu Sum karena demi anak-anak biar belajar biasa sukses seperti itu. Iya. Kemudian untuk Bu Sum, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana dapat berjalan dengan baik dan lancar, Bu? Saya akan konsisten secara terus-menerus dan mengupdate segala informasi, saling berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktek dengan rekan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya menjadi seorang pendidik. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu bisa dirindukan oleh setiap peserta didik. Luar biasa Ibu, jadi menjadi guru yang memang kehadiran Ibu itu diharapkan oleh peserta didik. Seperti itu ya Bu? Iya. Baik Bu Sum, terus mungkin ada dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan Ibu mungkin? Tentunya dukungan itu dari sekolah, yaitu dari rekan sejawat, orang tua siswa, maupun dukungan lagi sarana prasarana yang mendukung. Oh ya, dengan ada sarana prasarana kegiatan tersebut bisa lancar seperti itu ya Bu? Iya. Baik Bu Sum, semoga rencana Ibu bisa berjalan lancar tanpa kendala dan bagaimanapun berjalan. Dan juga gini Bu, setelah kita sharing ini tadi, mungkin gimana Bu perasaan Ibu? Perasaan setelah berbincang-bincang dengan Pak Kus rasanya sangat lega Pak. Dan senang sekali bahwa Pak Kus karena saya setelah mendapatkan atau menemukan solusi dari hasil percakapan tadi dengan Pak Kus. Baik, syukur alhamdulillah kalau begitu Bu. Apakah mungkin ada hal-hal yang lain yang masih perlu disampaikan Bu Sum kepada saya? Saya rasa sudah cukup Pak Kus, karena Pak Kus sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, dan akhirnya saya dapat menemukan solusinya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali Pak Kus. Oke Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih Bu Sum bisa sharing dengan saya. Saya juga senang bisa bertukar pengalaman, bisa sharing dengan Bu Sum, dan mudah-mudahan permasalahan segera terselesai seperti itu ya Bu. Iya, amin.
Baik Pak Kus, sampai jumpa di lain waktu, dan jika ada permasalahan apakah Pak Kus bisa membantu lagi atau bisa diajak berbincang-bincang lagi ya? Siap Bu, insya Allah asal Bu Sum sebelumnya bilang saya untuk mempersiapkan diri, saya selalu terbuka, seperti itu Bu Sum. Oh iya, terima kasih sekali Pak ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.